Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu masa dalam kepemimpinan Umar terjadi tahun abu. Masyarakat Arab menderita masa paceklik berat. Hujan tak lagi turun, pepohonan mengering, hewan-hewan mati. Tanah tempat berpijak hampir menghitam layaknya abu. Suatu malam bersama sahabatnya Aslam, Khalifah Umar berjalan-jalan ke kampung terpencil yang berada di tengah-tengah gurun yang sepi. Tiba-tiba beliau terkaget. Dari sebuah kemah yang sudah rusak dan lusuh terdengar suara gadis kecil menangis keras. Umar bin Khattab dan Aslam bergegas mendekati kemah itu untuk mengecek bila penghuninya membutuhkan bantuan. Kemudian Umar mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dari dalam tenda menjawab, Waalaikumsalam. Sedikit mengabaikan dan kemudian melanjutkan pekerjaannya, yaitu sambil mengaduk panci. Ternyata yang menjawab salam tadi adalah seorang wanita janda. Kemudian Umar berkata lagi, boleh aku mendekat? Silahkan, jika engkau membawa kebaikan, jawab wanita janda tadi. Kemudian Umar mendekati wanita yang sedang mengaduk panci tersebut. Umar bertanya, siapakah gerangan yang menangis di dalam itu? Wanita itu pun menjawab, mereka adalah anak-anakku. Umar bertanya lagi, kenapa anak-anakmu menangis? Apakah ia sakit? Tidak, mereka lapar, jawab wanita tersebut. Umar dan Aslam tertegun. Mereka masih tetap duduk di depan kemah sampai lebih dari 1 jam. Gadis kecil itu masih terus menangis, sedangkan ibunya terus mengaduk-ngaduk isi pancinya. Kemudian Umar berkata, apa yang sedang kau masak, wahai ibu? Kenapa tidak matang-matang juga masakanmu itu? Wanita itu pun menjawab, engkau lihatlah sendiri. Umar dan Aslam segera melihat ke dalam panci tersebut. Alangkah kagetnya ketika mereka melihat apa yang ada di dalam panci tersebut. Sambil masih terbelalak tak percaya, Umar berteriak, apakah kau memasak batu? Wanita itu pun menjawab, aku memasak batu-batu ini untuk menghibur anak-anakku. Inilah kejahatan Khalifah Umar bin Khattab. Ia tidak mau melihat ke bawah, apakah kebutuhan rakyatnya sudah terpenuhi apa belum. Lihatlah aku seorang janda. Sejak dari pagi tadi, aku dan anakku belum makan apa-apa. Jadi anakku pun kusuruh berpuasa, dengan harapan ketika waktu berbuka, kami mendapat rezeki. Namun ternyata tidak. Sesudah maghrib tiba, makanan belum ada juga. Anakku terpaksa tidur dengan perut yang kosong. Aku mengumpulkan batu-batu kecil ini, memasukkannya ke dalam panci dan kuisi air. Lalu batu-batu itu kumasak untuk membohongi anak-anakku dengan harapan ia akan tertidur lelap sampai pagi. Ternyata tidak, mungkin karena lapar, sebentar-sebentar ia bangun dan menangis minta makan. Wanita itu diam sejenak, kemudian ia melanjutkan, namun apa dayaku, sungguh Umar bin Khattab tidak pantas jadi pemimpin. Ia tidak mampu menjamin kebutuhan rakyatnya. Mendengar penuturan wanita itu, Aslam berniat menegur perempuan itu, namun Khalifah Umar sempat mencegahnya. Dengan air mata berlinang, beliau bangkit dan mengajak Aslam cepat-cepat pulang ke Madinah. Sesampainya di Madinah, tanpa istirahat lagi, Umar segera memikul gandum di punggungnya untuk diberikan kepada wanita tua nan sengsara itu. Umar berkata kepada Aslam, angkatkan ke punggungku. Lalu Aslam menjawab, wahai Amirul Mukminin, biarlah aku yang memikul karung itu. Aslam, jangan jerumuskan aku ke dalam neraka. Engkau akan menggantikan aku memikul beban ini. Apakah kau kira engkau akan mau memikul beban di pundakku ini di hari pembalasan kelak? Ujar Umar. Dengan wajah yang merah padam, Aslam tertunduk. Dengan terhuyung-huyung Khalifah Umar berjuang memikul karung gandum itu. Angin berhembus membelai tanah Arab yang dilanda paceklik. Sesampainya di tempat wanita tersebut, Umar langsung menyuruh dan membantu wanita tersebut untuk memasak. Lalu sambil memberikan serantang gandum, Umar memasukkan gandumnya dan beliau mengaduknya sendiri sembari meniup asap untuk menghidupkan apinya. Setelah memasak, Sayyidina Umar pun mengajak keluarga yang miskin itu untuk makan. Wanita itu pun berkata, kemarilah anak-anakku, ayo kita makan. Sambil melihat mereka makan, Umar pun duduk tersenyum. Hatinya berasa sangat lega karena melihat anak-anak kecil itu kembali gembira.
Selanjutnya wanita tersebut berujar, "Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan yang lebih baik. Engkau lebih baik dibanding Khalifah Umar." Kemudian Umar berkata, "Berkatalah yang baik-baik. Temuilah besok Amirul Mukminin dan kau bisa temui aku juga di sana. Insya Allah ia akan mencukupimu." Pada keesokan harinya, datanglah ibu itu ke Baitul Mal. Umar pun menyambut dengan senyum dan bahagia. Ketika ibu itu melihat wajah Khalifah, dia menyadari bahwa orang yang membantunya semalam adalah Umar sang Amirul Mukminin. Wanita itu gemetaran dan terlihat ketakutan. Kemudian berkata, aku mohon maaf. Aku telah menyumpahi dengan kata-kata zalim kepada engkau. Aku sudah siap menerima hukuman yang akan ditimpakan kepadaku." Lalu Umar menjawab, "Ibu tidak bersalah, akulah yang bersalah selama ini. Aku yang berdosa membiarkan seorang ibu dan anak-anaknya kelaparan di wilayah kekuasaanku. Bagaimana aku mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Sudilah kiranya engkau, wahai ibu, memaafkanku." Kemudian Khalifah Umar pun memberi makanan lagi kepada wanita itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Demikian kisah Umar bin Khattab, sosok pemimpin yang mempunyai kepedulian yang sangat besar kepada rakyatnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.